Golkarpedian, hari ini kita akan bahas momen bersejarah dalam ekonomi Indonesia. Peluncuran Danantara, Daya Anagata Nusantara, badan investasi baru dengan dana fantastis 14.000 triliun. Ini setara dengan 900 miliar US dollar, menjadikannya salah satu badan investasi terbesar di dunia. Danantara adalah holding BUMN yang bertujuan mengelola kekayaan negara secara lebih efektif untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara bukan sekedar instrumen finansial, tapi fondasi utama untuk kesejahteraan rakyat. Dalam pidatonya, beliau menyebut bahwa ini adalah langkah strategis untuk memastikan kekayaan negara dikelola secara optimal demi kemandirian ekonomi. Tokoh senior Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Abu Rizal Bakri, turut mengapresiasi langkah ini. Dalam unggahan Instagramnya, Ical menyebut Danantara sebagai fondasi awal bagi Indonesia dalam mengelola kekayaan nasional dengan lebih mandiri dan efisien. Sebagai mantan Menko Perekonomian di era Presiden SBY, ia yakin bahwa jika dikelola dengan benar, dana sebesar ini bisa menggerakkan perekonomian hingga ke pelosok negeri. Bayangkan pembangunan infrastruktur, industri, dan UMKM bisa mendapat dukungan lebih besar dari sebelumnya. Acara peluncuran Danantara ini dihadiri oleh banyak tokoh penting seperti mantan Presiden SBY dan Jokowi, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Budiono, dan Ma'ruf Amin, serta para pemimpin lembaga negara, menteri, dan tokoh masyarakat. Kehadiran mereka menunjukkan betapa strategisnya peran Danantara bagi masa depan Indonesia. Lalu apa dampaknya bagi kita jika dikelola dengan baik? Danantara bisa meningkatkan investasi di sektor infrastruktur dan industri, mempercepat pembangunan ekonomi di daerah pelosok, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Namun tantangan besar juga menanti. Dengan dana sebesar ini, pengelolaan yang transparan dan akuntabel sangat penting. Abu Rizal Bakri menekankan bahwa kepercayaan publik adalah kunci utama. Jika Danantara bisa dijalankan dengan integritas, ini bisa menjadi tonggak sejarah menuju kemandirian ekonomi Indonesia. Golkarpedian, bagaimana pendapat kalian? Apakah Danantara bisa menjadi solusi bagi ekonomi Indonesia? Atau ada kekhawatiran tertentu yang perlu diwaspadai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.